Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ayyuhat talabah, pemirsa TV As-Sakinah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa bermuajah kembali dalam rangka kajian kitab kuning Jawahirul Kalam. Sebelum kita masuki materi melanjutkan minggu kemarin, marilah kita bersama-sama buka acara pengajian kitab kuning Jawahirul Kalam dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang sifat Allah, mukhalafatu ta'ala li hawadisi. Kaifa al-i'tiqadu bi mukhalafati lil hawadisi awil makhlukati. Bagaimana kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sifatnya tidak sama dengan sifat makhluknya. Minggu kemarin kita telah membahas tentang kaifal i'tiqadu bi mukhalafati datihi subhanahu lil hawadisi. Bagaimana kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sama dengan sifat makhluknya. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang al-i'tiqad bi anna sifatihi subhanahu wa ta'ala mukhalifatun li sifatil hawadisi. Su'alun, pertanyaan yang selanjutnya, kaifal i'tiqadu, bagaimana kita meyakini bi anna sifatihi subhanahu wa ta'ala, bahwasanya sifat Allah Subhanahu wa ta'ala bi mukhalafatun li sifatil hawadisi, tidak serupa dengan sifat-sifat makhluknya. Jawabannya huwa an na'taqida anna ilmallahi ta'ala la yusabihu ilman. Huwa an na'taqida, kita semua meyakini, anna ilmallahi ta'ala, sesungguhnya ilmu Allah, pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala, la yusabihu ilmana, tidak sama dengan pengetahuan kita semua. Wa anna qudratahu la tusabihu qudratana, sesungguhnya kekuasaan Allah tidak sama dengan kekuasaan kita semuanya. Wa anna iradatahu la tusabihu iradatana, dan sesungguhnya sifat kemauan Allah Subhanahu wa ta'ala la tusabihu, tidak sama, tidak semisal dengan iradatana, kemauan kita semua sebagai makhluknya. Wa anna hayatahu la tusabihu hayatana, dan sesungguhnya hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala la tusabihu hayatana, tidak sama, tidak sesuai dengan
kehidupan kita sebagai makhluknya. Wa anna sam'ahu la yusabihu sam'ana. Wa anna, dan sesungguhnya sam'ahu, pendengaran Allah Subhanahu wa ta'ala, la yusabihu, tidak sama dengan pendengaran kita semuanya. Wa anna basarahu la yusabihu basarana, dan sesungguhnya penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala la yusabihu basarana, tidak sama dengan penglihatan kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anna kalamahu la yusabihu kalamana, dan sesungguhnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sama dengan perkataan yang diucapkan oleh manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan selanjutnya, su'alun, kaifal i'tiqadu bi anna af'alahu subhanahu wa ta'ala mukhalifatun lil af'alil hawadisi. Bagaimana kita meyakini bi anna af'alahu subhanahu wa ta'ala, bahwa sesungguhnya perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala mukhalifatun, beda, tidak sama, li af'alil hawadisi, dengan perbuatan-perbuatan makhluknya. Jawabannya, huwa an na'taqida, kita semuanya meyakini, anna af'alal maula subhanahu wa ta'ala, bahwa sesungguhnya perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala la tusyabihu, tidak sama, af'ala say'in minal mawjudati, dengan perbuatan-perbuatan sesuatu yang ada di alam jagat raya ini atau makhluknya. Lianna Allah Subhanahu wa ta'ala yaf'alul asya'a. Kenapa perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sama dengan perbuatan makhluknya? Lianna, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala yaf'alul asya'a, berbuat sesuatu bila wasitatin wala alatin. Allah Subhanahu wa ta'ala berbuat sesuatu bila wasitatin, tidak menggunakan perantara, wala alatin, juga tidak memerlukan alat untuk berbuat sesuatu kepada makhluknya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan sesuatu, ay yaqula lahu kun fayakun, Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kun fayakun, maka jadilah apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annahu la yaf'alu syai'an, dan Allah Subhanahu wa ta'ala la yaf'alu syai'an, tidak berbuat sesuatu, li ikhtiyaji ilaihi, atas kebutuhan sesuatu itu kepadanya. Wa annahu la yaf'alu syai'an abasan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala la yaf'alu, tidak berbuat sesuatu, tidak mengerjakan sesuatu, abasan ay bi ghairi faidatin, sia-sia atau tanpa manfaat sedikit pun. Li'annahu subhanahu wa ta'ala hakimun, karena Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat bijaksana. Ayuhat talabah, para pemirsa TV As-Sakinah rahimakumullah. Pertanyaan selanjutnya, setelah kita membahas tentang sifat Allah mukhalafatu lil hawadisi bidatihi wa af'alihi wa sifatihi, kemudian pertanyaan selanjutnya, kaifal i'tiqadu bi qiyamihi ta'ala bi nafsihi, bagaimana
kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat biqiyamihi binafsihi, berdiri sendiri. Jawabannya huwa anna'taqida adalah kita semua meyakini annallaha subhanahu wa ta'ala la yahtaju ila say'in minal asya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala la yahtaju, tidak membutuhkan, ila say'in, terhadap sesuatu, minal asya, dari sesuatu yang ada di alam jagat raya ini. Fala yahtaju ila makanin, dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga tidak memerlukan tempat. Wala ila mahallin, dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memerlukan tempat yang menetap di suatu tempat. Ila say'in minal makhluqati aslan, kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahuwal ghaniyyu an kulli syai'in, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala al-ghaniyyu, maha kaya, an kulli syai'in, terhadap segala sesuatu, wa kullu syai'in muhtajun ilaihi, dan setiap sesuatu, setiap makhluknya yang ada di alam jagat raya ini, muhtajun ilaihi, membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan selanjutnya tentang sifat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kaifal i'tiqadu bihayatillahi Subhanahu wa ta'ala, bagaimana meyakini tentang maha hidup Allah Subhanahu wa ta'ala. Jawabun, maka jawabannya huwa adalah anna'taqida, kita meyakini annallaha hayyun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala hidup, wa anna hayatahu, dan hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala laisat kahayatina, tidak sama dengan kehidupan kita manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Fa inna hayatana, kenapa kehidupan atau hidupnya Allah tidak sama dengan kehidupan kita? Karena kehidupan kita sebagai makhluknya biwasa itu kajaroyanid dami wan nafsi, hidupnya kita manusia sebagai makhluk Allah membutuhkan atau dengan perantaraan biwasita kajaroyanid dami, dengan berjalannya darah di dalam tubuh kita, wan nafsi wan nafasi, yaitu adanya nafas di dalam diri manusia. Wa hayatullahi subhanahu, sedangkan hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala laisat biwasitati syai'in, tidak membutuhkan perantara sesuatu seperti makhluknya. Wa hiya qadimatun baqiyatun, dan hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala qadimatun baqiyatun, maha dahulu dan maha kekal. La yalhaquhal adamu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak dipertemukan atau tidak mungkin al-adamu, tidak ada, wa taghayyuru, dan berubah-ubah. Ayuhat talabah, pemirsa TV As-Sakinah rahimakumullah. Pertanyaan tentang sifat Allah selanjutnya, su'alun kaifal i'tiqadu biwahdaniyatillahi ta'ala, bagaimana meyakini tentang sifat Allah yang Maha Esa atau yang Maha Satu. Jawabun huwa anna'taqida anna Allah ta'ala wahidun, ialah atau adalah anna'taqida, kita semua meyakini
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala wahidun, esa atau satu, laisa lahu syarikun, Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sekutu, tidak memiliki teman, wala nadirun, tidak memiliki serupa dengan tidak memiliki serupa, wala mumasilun, dan juga tidak semisal dengan makhluknya, wala diddun, juga Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki lawan, wala mu'anidun, dan Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki pertentangan dengan apapun. Itulah materi pertemuan kali ini. Ada beberapa sifat yang sudah saya terangkan. Semoga sifat-sifat yang baru kita terangkan bermanfaat bagi kita semua, dan juga pengajian kitab kuning Jawahirul Kalam pada hari ini menjadikan kita atau menjadi ilmu yang bermanfaat dan amal ibadah kita di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Amin ya rabbal alamin. Nahtatim bil hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.